Nama saya Muhammad Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Sebenarnya begini ya, kalau kita sebagai bangsa itu mengalami satu kesulitan, maka kalau semuanya merasa sulit itu masuk akal gitu. Tapi kalau sebagai bangsa kemudian kita terkena satu kesulitan, tapi kesulitan itu hanya seolah-olah diperuntukkan bagi orang-orang menengah ke bawah gitu loh. Nah ini yang tidak menimbulkan rasa keadilan. Misalnya begini, harga BBM sebenarnya itu nggak menjadi penting kalau daya beli masyarakat tinggi kan gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan Malaysia, katakanlah di Malaysia harga BBM kita sama, bahkan kalau kita lihat data lebih murah gitu. Katakanlah sama dengan Malaysia. Tapi Malaysia tuh per kapita income-nya hampir 3 kali dari kita. Jadi katakanlah gini, orang yang tadinya berpenghasilan 5 juta, di Malaysia tuh 15 juta. Nah kalau lihat di Malaysia, kalau sekarang orang kita tiba-tiba misalnya kita tanya ya, ada orang nih, entah itu kaki lima, entah itu pekerja, entah itu wartawan, entah itu siapapun gitu. BBM saya naikin ya, jadi 10.000. Tapi pendapatan kamu saya naikin 3 kali lipat, pasti sangat nggak ada masalah kan, gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Jadi sebenarnya problemnya adalah pendapatan kita rendah sebagai orang per orang di masyarakat kita, tapi kemudian harus memberi harga yang dibandingkan dengan pendapatan jadi tinggi dan menggerus untuk keperluan yang lain. Nah karena itu di satu sisi. Di sisi yang lain kita tahu bahwa ada anggaran APBN yang dipergunakan untuk sektor-sektor yang nggak produktif, kayak IKN, kereta api cepat, kemudian katakanlah mensubsidi BUMN, dan sebagainya. Ya kita kadang-kadang bertanya, BUMN itu kan justru harus mendapatkan memberi penghasilan kepada negara, tapi kenapa harus ada namanya penempatan modal negara? Mungkin 1-2 kali sih masih bisa dimengerti ya untuk start modal, tapi kalau terus-terusan ya itu kan juga jadi, kita tahu bahkan BUMN sangat tidak efisien, banyak yang tidak efisien, bahkan rugi, bahkan bangkrut dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang mengusik rasa keadilan, terutama bagi kaum buruh yang sekarang dihajar dengan Omnibus Law. Tidak ada Omnibus Law pun harga-harga naik, ada inflasi. Semua orang mengatakan begitulah, tinggi inflasi makanan. Jadi kayak gini-gini sangat mengganggu rasa keadilan. Karena itu kita ingin redistribusi keadilan itu bisa dibuktikan dengan APBN kita. Jadi APBN kita tuh jangan sekedar diumumkan kita kekurangan ini, kita mensubsidi, tapi di sisi yang lain kita berhutang seenaknya, kemudian membangun proyek-proyek seenaknya yang bahkan sama sekali nggak berhubungan dengan kesejahteraan, tapi kemudian begitu nggak punya duit, negara ngambil dari BBM dengan cara menaikkan. Jadi karena itu kita protes karena itu. Perjuangan buruh itu adalah perjuangan kolektif. Perjuangan kolektif yang paling tinggi, mogok dan unjuk rasa. Jadi kalau unjuk rasa itu dipersulit, seperti yang kita tahu di RKUHP ini, kemudian juga ada satu frasa-frasa dalam pasal-pasal yang memungkinkan Anda dianggap menghina badan hukum publik, ya, sehingga Anda bisa dipidanakan. Misalnya gini, ini kementerian nggak becus, ini DPR ngawur, itu dengan RKUHP bisa terkena pidana. Nah ini kan artinya menjepit atau membungkam gerakan yang memang menjadi hal penting dalam perjuangan buruh. Karena itu perjuangan buruh juga menolak RKUHP yang sekarang ada, terutama pasal-pasal yang membungkam, yang membatasi sehingga buruh tidak lagi punya kesempatan yang luas untuk menyatakan pendapat. Karena sangat boleh jadi pasti akan banyak orang yang terkena pidana kalau undang-undang ini diberlakukan. Yang menarik, pasal-pasal itu sudah dicabut ketika dari zaman Orde Baru, zaman Reformasi dicabut-cabutin. Yang kita gelo ya,
dulu tuh apa ya, nggak habis pikir gitu, terkejut kenapa pasal-pasal yang udah dicabutin tuh mau dihidupkan kembali. Nah ini kemunduran bagi demokrasi, dan setiap kemunduran bagi demokrasi harus kita lawan. Karena itu kita sepakat bersama mahasiswa, bersama kelompok civil society yang lain, tuh masyarakat sipil yang lainnya yang memang sering menyatakan pendapat secara belak-belakan untuk perbaikan ya kita sepakat melawan RKUHP ini, kira-kira begitu.